Namanya Peto Syarif, tapi orang-orang mengenalnya sebagai Tuanku Imam Bonjol. Dulu, di tanah Minang yang indah, hati mereka terbelah. Awalnya, niat kaum Padri baik. Mereka hanya ingin mengajak saudara-saudara mereka, kaum adat, untuk kembali menjalankan ajaran agama dengan lebih lurus. Mereka merasa adat istiadat kaum adat sudah terlalu jauh melenceng. Tapi, niat baik tidak selalu berjalan mulus. Kaum adat tentu saja mempertahankan tradisi leluhur mereka. Bagi mereka, adat adalah warisan yang harus dijaga. Akhirnya, yang terjadi bukanlah obrolan dari hati ke hati, melainkan pertikaian. Saudara melawan saudara. Tanah yang seharusnya damai, malah basah oleh pertentangan mereka sendiri. Mereka sibuk saling menyalahkan. Mereka sibuk merasa paling benar sendiri. Rintangan pertama mereka bukanlah musuh dari luar, tapi kerasnya hati mereka masing-masing. Di saat mereka sedang sibuk bertengkar itulah, rintangan kedua datang. Kaum adat, karena merasa terdesak, membuat sebuah kesalahan besar. Mereka mengundang tamu dari seberang lautan untuk membantu. Tamu itu adalah Belanda, atau yang mereka sebut company. Mereka pikir, company akan menjadi penengah dan membantu mereka melawan kaum Padri. Awalnya, Tuanku Imam Bonjol tidak terlalu peduli. Baginya, mereka hanya teman dari lawannya. Namun, disinilah takdir berbalik. Ia melihat sesuatu yang mengerikan. Tamu yang diundang itu ternyata tidak mau pulang. Mereka perlahan-lahan mengambil alih tanah mereka. Sawah-sawah mereka, baik milik kaum Padri maupun kaum adat, kini Belanda yang atur hasilnya. Saat itulah ia tersadar. Mereka semua sombong. Kaum Padri sombong dengan keyakinan mereka. Saudara mereka, kaum adat, sombong dengan tradisi mereka. Mereka sibuk berdebat siapa yang paling hebat. Sampai tidak sadar ada pencuri yang masuk ke dalam rumah mereka. Pencuri itu menertawakan mereka sambil mengambil semua barang berharga mereka. Perang ini salah arah. Musuh mereka yang sebenarnya bukanlah saudara mereka sendiri. Musuh mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan perpecahan mereka untuk menjajah. Sejak saat itu, ia berubah. Tuanku Imam Bonjol mendatangi para pemimpin kaum adat. Ia katakan pada mereka, mari kita lupakan perbedaan kita. Rumah kita sedang dirampok. Kita harus bersatu mengusir mereka. Akhirnya, persatuan itu terjadi. Kaum Padri dan kaum adat berdiri berdampingan. Mereka yang dulu saling berhadapan, kini saling menjaga punggung. Mereka berjuang bersama di benteng mereka di Bonjol. Perlawanan itu sangat berat dan berlangsung bertahun-tahun. Pada akhirnya, benteng itu jatuh. Ia ditangkap dan dibuang jauh dari tanah yang dicintainya, hingga akhir hayatnya. Ia mungkin terlihat kalah dalam pertempuran itu. Tapi ia mewariskan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan. Ia mewariskan sebuah pelajaran. Pelajaran bahwa jangan pernah membiarkan pertengkaran antar saudara membuat kita buta. Sebab, ketika kita sibuk bertengkar, akan selalu ada pihak luar yang mengambil keuntungan. Musuh terbesar kita bukanlah perbedaan di antara kita, tapi perpecahan itu sendiri.